Marilah kita akan mengawali persekutuan doa yang kedua pada kesempatan yang indah di sore hari ini. Tuhan, biarlah kita boleh menikmati akan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami dapat merasakan akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, untuk menikmati akan persekutuan dengan Tuhan, sehingga apa yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang bersama-sama untuk bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini, kiranya Roh Kudus menghampiri akan kehidupan mereka dan memberkati mereka. Kami menyerahkan seluruh persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman itu, kita akan membacakan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Bagian kitab ini akan dibaca oleh saudara kita berdua, Pak Sukino dan Ibu Oke. Kepada yang bertugas, silakan melaksanakan. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya
mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema harmoni. Membangun keluarga harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangun bukan hanya yang mudah. Ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, tangisan, dengan tertati-tati, dan sebagainya. Namun demikian itulah kenyataan yang harus kita hadapi dalam kesulitan untuk menggapai impian. Seluruh anggota tetap berusaha berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia dalam bahasa Yunani yang berarti terikat, serasi, sesuai. Serasi karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Umumnya paduan suara terdiri dari 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada suatu komitmen dan tujuan yang sama dalam proses meraih tujuan bersama dengan sukarela dan sukacita. Masing-masing anggota berlatih. Jika ada kesalahan, semua berusaha untuk memperbaiki dan dikomunikasikan. Paling penting lagi, semua berusaha patuh pada pelatih dan taat pada dirjen. Jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik. Dalam paduan suara, ada kebersamaan, satu warna suara, kerjasama, bersama menghadirkan keindahan, mau memberi kesempatan bagi yang lain. Masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirijen. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara.
Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Seorang istri tunduk kepada suami. Seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Dan anak menaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam kehidupan penuh syukur, saling merendahkan diri. Relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dalam kehidupan penuh syukur dan saling merendahkan diri. Seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Kadar kasih suami kepada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepadanya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberi kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Nasihat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan diri melebihi apapun. Namun, hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Disinilah jelas bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 kitab Efesus, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, dan mendidik kalian. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain. Oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan, dalam peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak ada suatu pemaksaan. Tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang satu dengan yang lain.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan doa pada sore hari ini dengan berdoa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan, yang telah memberikan firman kepada kami. Dan biarlah firman itu bukan sekedar kami mendengar, tetapi lebih daripada itu, kami mampu untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kami, baik sebagai suami, sebagai istri, maupun juga sebagai anak-anak. Sehingga janji firman-Mu itu betul-betul terlaksana di dalam kehidupan kami, dalam keluarga yang harmoni. Di kesempatan yang indah pada saat ini, kami mau mendoakan agar Tuhan senantiasa menolong akan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang sudah sepuh, agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga imannya semakin hari terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi jemaat Tuhan yang sedang berduka. Kami berdoa kepada Bapak Heru Kristianto, Ibu Endang Utami, dan keluarga besar almarhum Yasa Wikarta. Tuhan memberkati akan keluarga yang sedang mengalami keadaan duka cita ini Tuhan. Beri penghiburan dan kekuatan supaya mereka dapat melihat bahwa di balik duka yang sedang menimpa di dalam kehidupan mereka, ada Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19, agar Tuhan menolong supaya dapat cepat teratasi ini Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa agar dapat ditemukan obat yang tepat untuk penyembuhan bagi pasien-pasien yang mengalami COVID ini Tuhan. Sehingga mereka dapat cepat sembuh. Sehingga dengan demikian dampak daripada COVID yang terjadi ini Tuhan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial, di berbagai sektor kehidupan ini dapat pulih secara total Tuhan. Kami menyerahkan semua ini di dalam kuasa tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Gati Seputro dan keluarga bersama dengan semua anggota majelis gereja Kristen Jawa Banyumas. Tuhan memberkati supaya apa saja yang dapat dikerjakan dan dilakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk ibadah pengucapan syukur dalam rangka ulang tahun GKJ Banyumas ke-162 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Probo Kusuma SSI dan
setiap orang yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati supaya peribadatan kami ini betul-betul menjadi sebuah ucapan syukur di dalam ulang tahun GKJ Banyumas yang ke-162. Kami juga berdoa untuk pemulihan pasca demo buruh yang dilakukan di berbagai daerah sehingga berdampak pada perusakan fasilitas umum. Agar Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki kembali fasilitas umum yang rusak ini sehingga dapat digunakan. Dan kepada aparat penegak hukum agar Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam menindak akan para perusuh ini sesuai dengan tataran hukum yang berlaku di Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan terus menolong gereja-gereja melaksanakan akan protokol kesehatan ini dengan tujuan adalah untuk menciptakan kondisi dan keadaan kesehatan bagi jemaat Tuhan sehingga tidak akan muncul klaster-klaster baru di dalam rumah ibadah khususnya di gereja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati akan keluarga Gereja Kristen Jawa Banyumas ini di dalam melaksanakan akan persekutuan doa dalam rangka bulan keluarga. Supaya keluarga-keluarga semuanya ini diberkati oleh Tuhan dan memperoleh akan penyertaan dan pemeliharaan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh daripada kesempurnaan. Kiranya Tuhan menyempurnakan setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan doa kami. Dan kami akan pulang di dalam damai sejahtera. Haleluya.